Oke, halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andra Endi Tepu dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang pertama yang telah kalian tonton, dan judul pada video ini yaitu variabel. Nah, apa aja yang kita pelajari dalam video ini? Mari kita lihat. Oke, yang pertama itu ada variabel, maaf teman-teman, variabel, tipe data, dan juga operasi. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu dari mereka. Oke, yang pertama itu variabel. Variabel adalah sebuah wadah atau lokasi memori yang digunakan untuk data seperti angka, teks, atau jenis informasi yang nilainya dapat berubah selama program dijalankan. Nah, Pedata. Pedata dalam pemrograman adalah konsep yang mengklasifikasikan jenis nilai seperti angka, teks, atau nilai logika yang dapat disimpan dan dioperasikan oleh variabel dalam sebuah program komputer. Oke, next. Yang terakhir ada operasi. Operasi adalah simbol atau tanda khusus yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu pada data. Contohnya plus, minus, kali, atau bagi. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan salah satu atau salah dua dari operasi ini pada pemrograman kita. Oke. Nah, sekarang mari kita langsung ke pemrogramannya. Nah, sekarang kita sampai ke web scratch-nya teman-teman. Sekarang mari kita buat create. Oke. Kita buat akun atau program baru. Mungkin kalau teman-teman dengar suara gerasak-gerusuk, maaf ya teman-teman karena di sedang hujan. Nah, teman-teman, setelah kita sampai di touch, yang pertama-tama kita akan ubah namanya. Saya mau namanya kali. Nice. Oke, selanjutnya kita akan langsung menjalankan programnya. Pertama-tama kita ke open. Nah, pada program yang pertama kali ini saya akan membuat program yang cukup sederhana. Dan yang pertama-tama kita ambil kotak. Nah, karena kita judul pada video ini buat variabel, jadi mari kita buat variabel pada kotak, pada bulatan ini. Nah, sekarang kita klik make a variable, lalu kita buat variabel. Nah, mungkin pada kali ini kita akan membuat variabel yang berupa, maaf teman-teman, sebelumnya kita harus membuat pertanyaannya terlebih dahulu. Oke. Kita akan berapa derajat sekarang. Baru kita masuk ke variabel dan buat variabel. Lalu ambil ubah my variable dan lalu nah teman-teman bisa lihat di muncul suhu dan variabelnya. Sekarang kalau kita jalankan programnya, nah berapa derajat sekarang? Kan sekarang kota Semarang 26 derajat. Teman-teman bisa lihat suhu sekarang jadi 20. Nah, ini adalah contoh kecil dari program yang akan kita buat pada video kali ini. Dan selanjutnya kita akan membuat mungkin
kita akan membuat watching hours atau waktu untuk menonton berapa lama, karena dalam sehari kita tidak mungkin menonton TV harian. Jadi sekarang mari kita jalankan, dan teman-teman mungkin bisa melihat dan menyimak pemrograman yang akan saya lakukan. Pertama-tama kita masukkan program yang ke perpustakaan. Kita buat kembali program yang baru. Nah, yang pertama itu yang akan kita tanyakan, berapa jam Anda tidur per hari. Oke, lanjut variabel ke variabel dan jam per tidur, dan ini kita set ke jam tidur, dan masukkan jawaban ke dalam teman. Nah, sekarang mari kita tanyakan lagi, berapa jam kita kerja per hari. Variabel buat jam kerja. Nah, karena ini langsung terubah secara otomatis, jadi kita biarkan saja. Kita masuk, kita tanyakan mungkin rutinitas waktu, berapa lama berapa lama Anda butuhkan untuk seperti makan, mandi, atau memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sekarang kita buat variabelnya. Sekarang kita ganti sama. Nah, sekarang baru kita tanyakan waktu tersisa untuk menonton. Sekarang kita tersisa, kita memasukkan jam tersisa. Kita ubah. Ini teman-teman bisa lihat bahwa sudah banyak variabel-variabel yang akan berantakan. Tidak apa-apa. Lalu kita masuk ke operator dan membuat rumus. Sekarang rumus itu yang pertama-tama
rumusnya itu tapi yang pertama-tama itu kurang, lalu 24 karena satu hari itu 24 jam, lalu kita masukkan ini. Oh, lagi. Oh, salah ya teman-teman. Kita masukkan yang plus karena nanti 24 dikurang jam tidur ditambah jam kerja dan tambah jam rutinitas ke. Nah, itu kita masuk variabel jam jam kerja. Oh, jam tas dan sebenarnya ini sudah bisa karena kalau kita jalankan programnya akan uh, programnya akan memunculkan angka-angka di sini. Tapi karena kita belum mendapatkan jam tersedia, jadi kita pergi ke. Nah, sekarang pergi ke operator. Nah, sekarang kamu kita pergi jam tersedia. Oke, sekarang mari kita jalankan terlebih dahulu. Berapa jam Anda berhadapan? Berapa jam Anda berhadapan? Kita lakukan 4-5 jam. Nah, ini jam yang tersedia untuk menonton itu sekitar 3 jam. Namun karena kita perlu memasukkan angka 3, kalau kita program ulang, berapa jam Anda tidur per hari, dan bekerja hari depan, lakukan tes. Nah, jam yang tersedia untuk kita menonton tidak ada karena sudah habis ya. Sudah. Nah, itu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman yang rumit. Oke, nah teman-teman, sekarang kita akan buat pemrograman yang sedikit lebih sedikit yang berjudul tadi Hours Project. Nah, yang pertama-tama biasa kita menyiapkan lalu pergi. Nah, lalu kita buat hours of burn. Nah, aku pergi ke scroll, maaf, variabel. Kita buat variabel
Oke, kan buff hours bawah. Nah, mungkin kita bisa taruh ini bawah dulu. Nah, itu katanya mau hours work per variable work hours kan hours apa oh, itu yang selanjutnya hours hours one per, per. Nah, kita menambahkan weekday dan weekend sekali teman-teman. Hour book per book should tambahkan yang weekend how hours one hour and variable select hour weekend maaf weekend selanjutnya kita buat rumus maaf sekarang kita buat berapa jam yang tersedia weekend dan weekday sama hour. Nah, setelah itu kita buat rumusnya menggunakan operator yang pertama-tama kurang lalu tambah kami dan 24 tambahkan hour work hour terus terus hours ya terus hour per book tambahkan oh saya buat kesalahan maaf
Seharusnya oke, benar-benar cari kesalahan. Nah, oke, setelah itu kita buat available hour per week. Hour per. Nah, teman-teman mungkin bisa menyimak karena mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan. Maaf, teman-teman, mohon untuk menyimak saja. Itu saya ikut sedikit beda tapi ya. Oh, maaf teman-teman, saya mau kasih kesalahan. Saya perlu 4 ya. Bukan, bukan 4. Itu pergi ke variabel hour, X hours per weekend, dan itu kita akan masukkan total available hours. Oh, panjang sekali. Oh, oke. Setelah itu kita masukkan ke 4 kotak. Oh, next. Itu kita masukkan available hour per weekday tambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena weekday dalam satu minggu ada 5 hari. Oke, available hour per weekend tambah 2 karena dalam satu minggu ada 2 hari. Nah, itu kita operator ambil join F total available hour. Mungkin belum totalnya teman-teman, kita masukkan F available hour untuk belajar. Oh, kurang sudah available hour per bukan pas hour. So kita ke kontrol, kita tukar pergi ke luk tadi, kita ulangi. Hour yang kali ini yang weekend pas. Oh, maaf, ini ada kesalahan bukan itu. Kita full. Nah, oh, oke. Nah, kita ke kontrol, sekali lagi. Nah, mohon maaf teman-teman karena tidak banyak kan, tapi teman-teman bisa paham dan apa yang saya lakukan.
sekarang file of file teman-teman total per week. Nah, dan kita lihat teman-teman sekarang, mari kita jalankan. Oh, go to our select, kita masukkan dari tempat atau per weekend open have. So now we have available hour per week, 1 hour, available hour per weekend, 7 hour, total available hours 15. So have, oh ini ada typo, have total karena tadi dari O 8 8 what now we have available hour per weekend 1 hour, available hour per weekday 1 hour, available hour per weekend 7 hour, total available hours. Jadi kita punya 15 jam per minggu untuk belajar. Nah, sekarang kita masuk ke review. Oke, sekarang kita akan ke Replit. Nah, sekarang kita telah berada di Replit dan mungkin sedikit agak nge-lag saya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan program yang seperti saya bilang di awal itu penjumlahan. Oke. Sekarang yang perlu kita lakukan, mungkin teman-teman bisa menyimak saja karena sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena mungkin saya juga tidak terlalu paham, tapi jika saya menjalankan programnya dan teman-teman melihat, teman-teman juga bisa paham. Oke, sekarang masukkan kami per spasi dan lalu number kita lakukan hal yang sama untuk number. Lalu lalu dan nice kan enter kita print no sekarang kita jumlahkan mereka berdua, number one and number
sekarang kita ber- oh bentar, ada masalah. Oke, tadi ada terkendala jaringan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Number kita, kita taruh tanda tambah R number for the lokal. Sekarang kita jalankan. Kita buka 3. Ini kita pilih angka 1 sampai 9. Angka kedua kita buat number 3 is 5. Right ya teman-teman, karena 3 tambah 2 itu 5. Nah, karena mungkin teman-teman udah paham dengan programan yang saya buat yang sederhana ini, sekarang kita lanjut ke pemrograman selanjutnya, dan mungkin mirip sama seperti sebelumnya yang di Scratch, yaitu project project belajar ya teman-teman, jam belajar. Oke, sekarang kita oh maaf teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat tadi our project yang saya bilang ini mirip dengan Scratch, tapi kita akan membuatnya di web. Nah, itu kita akan buat sleeping hours lebih sleeping hours dan dan how many hours seperti di replik tadi. First, third, lalu first hour, fourth, okay, how many hours work. Sekarang kita masuk ke relax hour. Nah, teman-teman, saya mau jelasin sedikit. Kalau Scratch sebenarnya underscore atau garis bawah tidak terlalu, karena di Scratch manapun kita buat judulnya pasti programnya bakalan bisa. Tapi kalau di Revit kita harus masuk underscore, karena kalau tanpa underscore jadi error. Karena satu langkah kecil yang kita buat di Revit dampaknya bisa besar ya teman-teman. Kita harus nambahin underscore. Kita lanjut.
hours, like okay, sekarang kita masukkan in select hours. Teman-teman yang nonton juga bisa sambil mengerjakan rentris juga supaya paham. So, put dan kan pertanyaan hours like in tanda filter. Sekarang kita jarak antara satu dan sekarang kita masukkan available hour. Keempat, kurang hour pasta hours kurang working hours kurang hour. Kita lakukan hal yang sama ke again. Okay. Hour. Karena kenapa kita nggak masuk ke working hours? Karena secara logika Sabtu dan hari liburnya orang. Oke. Okay. Dan terus kita masuk total available hour. Available hours. Nah, kali tahu kan kenapa dikali 5 tambah in lalu kita buat jarak lagi. Sekarang kita buat absensinya tahap dalam tanda tambah tahap pas SR day hours hours dan hours. Nah, teman-teman, karena mungkin programnya sama ya, kata-katanya sama, karena
mungkin butuh waktu lama, jadi saya persingkat saja. Nah, jadi sekarang mari kita jalankan kontrol. Oh, ada sedikit kesalahan. Ini ada sedikit kesalahan karena saya tidak menambahkan underscore. Jadi teman-teman bisa lihat kalau kita nggak nambahin underscore, programnya nggak bakalan jalan. Sekarang saya coba many hours sleep, saya jawab 8, enter. Hours work, saya jawab 8, enter. How many hours you want to relax per in, saya jawab 6, enter. Have 10 hours to study every weekend and 40 hours total to study every weekend. Nah, teman programnya udah jalan dan terima kasih telah menonton, dan mungkin saya ingin meminta maaf karena video ini agak acak-acakan sedikit karena saya sebetulnya telah membuat video tetapi suaranya nggak ada, dan beberapa video lainnya mungkin terkendala suara eksternal, dan mungkin ada juga video yang acak-acakan karena terkendala jaringan juga, dan saya mohon maaf video ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.